Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari TI 22F. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori probabilitas dari dosen saya. Yang pertama, probabilitas dan teori keputusan. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konsep-konsep dasar probabilitas, distribusi probabilitas, diskrit, distribusi normal, dan teori keputusan. Konsep-konsep dasar probabilitas dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, ketiga, hukum dasar probabilitas, keempat, teorema Bayes, kelima, menggunakan MS Excel untuk probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Pengertian probabilitas yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Pendekatan objektif terbagi menjadi pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan subjektif didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan, yaitu peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Pendekatan FR digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Probabilitas terjadinya suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian dibagi jumlah observasi. Pendekatan subjektif didasarkan pada penilaian seorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Aturan dasar probabilitas. Aturan penjumlahan, kejadian yang saling menghilangkan, kejadian yang tidak saling menghilangkan. Aturan perkalian, kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Yang pertama, kejadian saling menghilangkan. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi atau sebaliknya. Rumus probabilitasnya seperti yang ada pada gambar. Kejadian tidak saling menghilangkan. Jika terjadi dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Rumus probabilitas yang ada pada gambar ini. Kejadian bersyarat 1. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Rumus probabilitas kejadian bersyarat 2. Rumusnya seperti yang ada pada gambar. Kejadian bebas. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumus probabilitasnya seperti yang ada pada gambar. Permutasi, suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Contoh, suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Ada berapa rencana, Kak?
contoh permutasi seperti yang ada pada gambar. Kombinasi suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut tidak penting. Ini dia rumusnya. Contohnya ada 5 calon kades. Bagaimana cara memilih 2 calon? Nah, ini contoh. Contoh untuk kombinasi. Ini contoh soal kedua, dan soal latihan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.